البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya karena kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sedikit pun padanya cacat dan celah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Hamid, zat yang maha terpuji pada semua perkara-perkaranya. Terpuji zatnya, terpuji sifat-sifatnya dan semua ketetapan-ketetapan dan perbuatan-perbuatannya. Demikian pula kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang tercurah kepada kita tidak henti-hentinya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kalian semua hal yang kalian minta. Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Dan sungguhnya manusia itu zalum, yaitu makhluk yang banyak sekali kezalimannya, dan kafar, makhluk yang banyak kekufurannya. Banyak kekufurannya terkait mensikapi nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, di mana mereka makhluk yang jauh dari kesyukuran. Dan sedikit saja dari kalangan manusia yang mampu untuk menunaikan kesyukuran yang sebenar-benarnya. Oleh karena itulah harapan kita untuk bisa masuk dalam deretan asy-syakirin, dalam deretan hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada semua nikmat, yang kecil apalagi yang besarnya, baik yang zahir maupun yang batin. Terlebih lagi nikmat-nikmat yang terkait agama ini yang dengannya seorang akan selamat di dunia dan akhiratnya. Dan alhamdulillah pada pembahasan yang lalu kita telah mempelajari tentang perkara ketiga yang disebutkan oleh Syekh Al-Muallif, yaitu Syekhuna Abdullah Al-Iryani hafizahullah ta'ala, terkait hal-hal yang lisan ini harus dijaga darinya, yaitu tentang perkara namimah. Dan sampai lisan-lisan terjatuh dalam perbuatan tersebut. Karena telah kita ketahui bahwasanya namimah termasuk dosa di antara dosa-dosa besar yang pelakunya sebelum diadab di akhirat, bahkan dia sudah diadab terlebih dahulu di alam kuburnya.
Dan di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan la yadkhulul jannata nammam. Tidak akan masuk ke dalam surga para pembuat namimah. Dan sekarang kita masuk pada poin yang keempat dari hal-hal yang harus diupayakan untuk seorang bisa menjaga lisannya. Yang keempat yaitu tahrimul kadhibi wa nashril isya'at. Haramnya dusta dan menyebarkan berita-berita hoak, berita-berita yang tidak benar sumbernya. Ini dinamakan dengan isya'ah. Isya'ah yaitu kabar-kabar burung, berita-berita yang tidak berujung. Berita-berita yang dalam istilah kita ya hoak, berita-berita hoak, berita-berita bohong. Pada poin keempat ini, jelas sekali dari judulnya kita ketahui bahwasanya untuk seorang menjaga lisannya yaitu dengan menjauhi sifat dusta. Menjauhi dalam bermudah-mudahan menyebarkan berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Karena sebagaimana dikatakan kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup untuk seseorang dikatakan berdusta dan terjatuh dalam kedustaan tatkala dia menyampaikan semua perkara yang dia dengar. Perkara-perkara yang didengarnya langsung dia sebar. Perkara-perkara yang pernah dia dengar walaupun tidak memahaminya dengan baik, langsung dia teruskan kepada pihak lain, dia sebar kepada pihak lain. Maka yang demikian ini cukup untuk pelakunya dikatakan terjatuh dalam kedustaan. Kenapa? Karena memang rentan sekali. Dan pada zaman sekarang begitu banyak hal-hal yang demikian keadaannya. Seseorang sudah begitu bersemangat menyebarkannya, tapi ketika diruntut ternyata berita tersebut berita dusta. Dan kedustaan di dalam syariat kita merupakan perkara yang diharamkan dengan keharaman yang tegas. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan kepada kita dusta itu merupakan sumber keburukan-keburukan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal kadzib. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan kepada sifat kefajiran, akan mengantarkan kepada kefajiran, yaitu perbuatan-perbuatan fujur, perbuatan-perbuatan mungkar. Dan kefajiran yang berisi padanya kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan-perbuatan batil dan mungkar, itu akan mengantarkan pelakunya ke dalam neraka. Wala yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Dan terus-menerus seseorang itu berdusta dalam ucapannya, dan ini biasanya seseorang kalau sudah berdusta sekali dan dia tidak segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan membuahkan dusta yang kedua kalinya. Kemudian akan menjerumuskan dalam dosa yang ketiga kali, keempat kali, terus sampai terkumpul kedustaan demi kedustaan pada orang tersebut. Dan ini hak sebagaimana berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dusta di antara dosa yang
akan mengakibatkan rantaian dosa-dosa berikutnya. Nah, makanya siapa saja yang berdusta, nah, tidak ada jalan untuk memperbaiki diri kecuali dengan bertobat, kemudian berhenti dari kedustaan tersebut. Kita baca dulu hadis yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi thalath. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim min alamatil munafiqi thalathah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu diantaranya 3. Ini menunjukkan bahwasanya 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah sebagian saja. Sebagian dari tanda-tanda orang munafik, bukan keseluruhannya, masih banyak tanda-tanda kemunafikan. Tapi di antara yang paling menonjol, yang paling kentara, yang paling jelas, dan mesti ada pada setiap ahli nifaq, setiap orang-orang munafik adalah 3 hal ini. Kenapa kita katakan itu hanya sebagian saja? Karena memang telah datang dalam riwayat Muslim yang disebutkan oleh Syekh di bawah itu, min alamatil munafik. Di antara, min di sini dalam istilah bahasa Arab namanya min tab'idiyah, menunjukkan sebagian. Jadi di antara sebagian tanda-tanda orang munafik adalah 3. Apa itu? Yang pertama, idza haddatsa kadzab. Apabila dia berucap, dia berdusta. Jika berbicara, berdusta. Perhatikan bagaimana Nabi SAW tempatkan sifat ini dalam sifat pertama yang disebutkan, karena sangat jelasnya ada pada orang-orang munafik. Nah, jika berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, dan dia jika berjanji akan mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya, diberi amanah, maka dia berkhianat. Kalau kita perhatikan pada ketiga jenis tanda ini, semuanya ujung-ujungnya adalah pada sifat dusta, sifat tidak jujur. Karena seseorang apabila padanya kejujuran yang merupakan lawan kedustaan, dia akan berucap dengan benar. Ketika berjanji pun akan menepati. Ketika diberi amanah pun akan dia tunaikan sebaik-baik mungkin. Makanya kedustaan harus betul-betul kita perangi. Mulai dari diri kita, kemudian juga semenjak dini hendaknya kita tanamkan kepada anak-anak kita kebencian terhadap sifat dusta. Kebencian terhadap sifat-sifat dusta. Dan diajarkan dalam kondisi apapun bahwasanya kedustaan itu tidak akan menjadi sebab keselamatan. Karena banyak dari manusia terkadang menjatuhkan diri dalam kedustaan karena menganggap dengan berdusta itu bisa menyelamatkan dirinya. Bisa menyelamatkan dirinya dari kemarahan orang, bisa menyelamatkan dirinya dari hukuman. Kemudian dia berdusta untuk bisa selamat. Nah, ini yang harus kita tanamkan, bahwasanya yang demikian itu adalah kekeliruan. Tidak ada yang namanya kedustaan menyelamatkan. Bahkan kedustaan itu hanya akan semakin memperparah keadaan. Kedustaan semakin memperparah keadaan. Dan wajib seorang untuk berkata jujur pada kondisi yang syaitan
menghias-hiasi bahwasanya apabila saat itu dia berdusta dia bisa selamat. Karena ini tipuan dari syaitan. Nah, ketika menanyai anak misalnya tadi melanggar, orang tua tahu bahwasanya dia melanggar, tapi coba ditanya untuk mengecek kejujuran. Untuk mengecek kejujuran ditanya. Nah, kalau dia jujur bersyukur. Naam, taib berarti si anak tidak berdusta. Tapi kalau dia berdusta maka ini hendaknya betul-betul kita prihatin dan mengupayakan agar anak-anak kita sembuh dari penyakit suka berdusta. Dan harus betul-betul memakai berbagai macam cara untuk bisa menyadarkan bahwasanya kedustaan itu sama sekali tidak ada kebaikan padanya. Dan perlu diketahui dan disadari oleh setiap orang tua bahwasanya sekali saja mereka berdusta dan berhasil kemudian dipercaya, maka akan membuahkan kedustaan setelahnya. Nah, ini diantara dampak buruk dari dusta, menarik pada kedustaan berikutnya. Nah, makanya jangan dianggap remeh ketika kita tahu anak-anak kita suatu saat berdusta wal'iyadzubillah, harus segera ditangani dengan baik dan betul-betul diberi pelajaran agar jera dari sifat berdusta tersebut. Idza haddatsa kadzab. Apabila dia berucap dia berdusta. Ini sifat orang-orang munafik yang pertama kali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kedustaan dan iman itu adalah perkara yang bertolak belakang. Makanya kalau kita ingin mendidik anak-anak kita di atas keimanan, ya di antara hal yang juga harus kita betul-betul tanamkan kepada mereka untuk membenci kedustaan dan berhias dengan kejujuran, untuk bersifat jujur. Nah, dan ini biasa teruji ketika mereka terjatuh pada kesalahan yang mengakibatkan dihukum. Di situ diuji kejujurannya. Karena akan banyak yang berusaha menutupi kesalahan dengan dusta. Dianggapnya itu bisa menyelamatkan, padahal itu akan semakin menjerumuskan dalam keburukan. Ini yang butuh kita ta'awun dalam upaya untuk menanamkan sifat as-sidq, sifat jujur pada diri anak-anak kita semua. Dikeluarkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala dalam Az-Zuhd dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba mujanibul iman. Jauhi oleh kalian kedustaan, karena sesungguhnya kedustaan itu bertolak belakang dengan keimanan. Nah, bertolak belakang dengan keimanan. Seorang mukmin kapan saja imannya kuat, maka dia akan menjauh sejauh-jauhnya dari sifat dusta. Dan sebaliknya, ketika seorang berdusta berarti saat itu keimanannya sangat kurang dan bahkan bisa-bisa hilang. Nah, maka di antara hal yang sangat memprihatinkan tatkala banyak dari kaum muslimin yang terjatuh dalam sifat khianat dalam pekerjaan, sifat mengingkari janji atas suatu perjanjian, karena menunjukkan lemahnya keimanan yang ada pada kaum muslimin. Yang seharusnya keislaman dan keimanan itu adalah merupakan tameng terbesar pada seorang hamba untuk melindungi dirinya dari terjatuh dalam perbuatan-perbuatan buruk, diantaranya dusta dan khianat. Kemudian perhatikan pada hadis yang kedua ini bagaimana hukuman
yang begitu mengerikan bagi orang-orang yang berdusta dan menyebar berita-berita dusta sehingga sampai tersebar di penjuru dunia. Tersebar luas berita tersebut yang ternyata adalah perkataan dusta. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innahu atani al-lailata atiyan wa innahuma ibta'athani wa innahuma qala li intaliq wa inni intalaqtu ma'ahuma. Sungguhnya telah datang pada malam tadi dua malaikat. Ini adalah dua malaikat yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keduanya mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Keduanya mengatakan intalik, ayo pergi. Maka aku pun pergi bersama dengan keduanya. Wa inni intalaqtu ma'ahuma fa ataina ala rajulin mustalqin liqafah. Nah, kemudian Nabi pun pergi bersama dengan dua malaikat tersebut. Maka tibalah kami pada seorang laki-laki yang mustalqin liqafah. Mustalqin yaitu dalam kondisi tidur terlentang. Tidur terlentang. Wa idza akharu qa'imun 'alaihi bikallubin min hadid. Dan tiba-tiba ada orang lain yang dalam keadaan berdiri di samping orang tersebut dengan membawa kallub yang terbuat dari besi. Kallub itu adalah semacam tongkat yang ujungnya dibuat melengkung seperti pancing. Yaitu berarti apa? Tongkat dari besi. Yang ujungnya apa? Dibuat melengkung ya seperti pancing, runcing. Orang tersebut berdiri dengan membawa kallub tersebut. Wa idza huwa ya'ti ahada shiqqai wajhihi fayusharshiru shiqqah ila qafah. Dan tiba-tiba laki-laki yang membawa kallub itu mendatangi orang yang sedang tidur terlentang dari sisi wajahnya. Kemudian besi runcing yang ujungnya melengkung seperti pancing itu ditancapkan di syidqah. Syidqah yaitu ujung bibir mulut kita, mulut, kemudian di ujung mulutnya di samping kanan dan kiri. Ini salah satu sisinya, kemudian ditancapkan besi tadi, kemudian ditarik sampai sobek ila qafah. Ya, disobek dengan besi tersebut sampai ke tengkuknya. Subhanallah. Ini di mulut. Jadi di mulut itu dimasukkan besi runcing tadi, kemudian disobekkan sampai ke tengkuk. Wa mankhirahu ila qafah. Kemudian dari ujung hidungnya disobek lagi sampai ke tengkuk. Kemudian pindah wa ainahu ila qafah, ke matanya. Matanya ditancapkan besi runcing tadi, kemudian disobek sampai ke belakang. Kita membayangkannya saja, sungguh suatu hukuman yang sangat mengerikan. Ini baru sisi tubuh dari sisi wajah orang tersebut. Taruhlah dimulai dari sisi kirinya. Sisi kirinya selesai. Kemudian malaikat atau yang dalam bentuk yang dilihat oleh Nabi tersebut bentuknya adalah seorang laki-laki. Dia berpindah ke sisi tubuh yang lain. Ke sisi lain, kalau tadi misalnya sisi kiri, berarti sekarang pindah ke sisi kanan. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'alu bil janibil akhar. Fayaf'alu bihi, maka dia pun lakukan mithla ma fa'ala bil janibil akhar, seperti yang dia lakukan di
sisi wajah yang lainnya. Nah, berarti disobek mulutnya sampai ke tengkuk, kemudian disobek hidungnya sampai ke tengkuk, dan disobek matanya sampai ke belakangnya, sampai ke tengkuk. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang lebih mengerikan lagi, fama yafrugu min dzalikal janibi hatta yasihha dzalikal janibu kama kan. Dan tidaklah laki-laki yang menyiksa tersebut selesai dari menyobek bagian yang satunya sampai bagian yang lain sudah sembuh lagi. Dalam artian sudah kembali lagi seperti semula. Maka didatangi lagi, disobek lagi, sehingga terus-menerus orang yang berbaring tersebut merasakan kesakitan yang luar biasa. Tsumma ya'udu 'alaihi fayaf'alu mithla ma fa'ala al-marratal ula. Kemudian dia kembali seperti yang dia lakukan di awal pertama kali menyobeknya. Jadi disobek terus, itu hukumannya yang dia timpa, yang dia terima. Qultu subhanallah ma hadan. Maka aku katakan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Apa dua perkara ini? Dua orang ini kenapa sampai seperti itu keadaannya? Faqala li, maka dua malaikat itu mengatakan kepadaku, intalik fantalakna, ayo pergi, maka kami pun pergi. Karena hadis ini hadis Samurah bin Jundub yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari panjang tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh dua malaikat dan diperlihatkan kepadanya azab yang dirasakan oleh sebagian para ahli maksiat di kuburnya. Diperlihatkan di antara yang disebutkan di sini adalah azab dengan hukuman yang seperti diceritakan ini, yaitu disobek mulutnya sampai ke tengkuk, disobek hidungnya sampai ke tengkuk dan matanya juga. Kemudian berpindah ke sisi yang lain, disobek lagi, demikian terus. Ketika selesai dari satu sisi yang lain sudah kembali seperti semula, maka disobek lagi, terus demikian sampai ke hari kiamat. Maka kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang dua orang itu kenapa sampai demikian keadaannya, dijelaskan di akhir hadis, faqala li, maka kedua malaikat itu mengatakan, amma inna sanukhbiruk. Kami akan mengkabarkan kepadamu tentang sebab hukuman-hukuman tersebut. Amma ar-rajulul ladzi ataita alaihi yusharsharu shidquhu ila qafah wa manakhiruhu ila qafah wa 'ainuhu ila qafah fa innahu ar-rajulu yaghdu min baitihi fayaghdhibul kadzbata tablughul afaq. Adapun laki-laki yang engkau mendatanginya dan dia dalam keadaan disobek ujung mulutnya sampai ke tengkuknya dan hidungnya sampai ke tengkuknya, kemudian matanya disobek juga sampai ke tengkuknya, maka sungguhnya dia adalah seorang laki-laki yang dia keluar di pagi hari, keluar dari rumahnya pagi-pagi. Ini yaghdu. Yaghdu yaitu yakhruju mubakkiran, dia keluar dari rumah pagi-pagi. Yaitu seorang yang berawal-awal keluar dari rumahnya, menunjukkan semangat dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Karena tidak nunggu sampai sore, tidak nunggu sampai malam, tapi di pagi-pagi dia keluar dari rumahnya, fayakdzibul kadzbata tablughul afaq, kemudian dia membuat kedustaan yang mencapai penjuru ufuk, kedustaan yang tersebar kemana-mana. Dan ini pada zaman sekarang perkara yang sangat mudah dilakukan oleh manusia. Dengan mengetik sesuatu berita, dengan memunculkan suatu kedustaan, kemudian dia sebar di media-media sosial, maka akan cepat sekali tersebar di penjuru-penjuru dunia.
Dan apabila itu adalah kedustaan, maka sungguh ancamannya sangat keras sebagaimana kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini. Naam. Dan perkataan ar-rajul bukan berarti kalau wanita melakukannya tidak masalah, sama. Naam. Baik, karena dalil-dalil kapan saja disebutkan dengan lafaz ar-rajul dan tidak ada dalil yang lain yang mengkhususkan bahwasanya hukum itu bagi laki-laki saja, maka masuk di dalamnya para wanita. Sehingga siapapun itu yang melakukan kedustaan kemudian tersebar di berbagai tempat, tersebar dengan penyebaran yang cepat di penjuru-penjuru dunia, maka dia terancam dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lil Bukhari qultu tawaftu manil laila fa akhbirani amma ra'ait. Dan dalam riwayat Bukhari yang lain, Nabi bertanya kepada kedua malaikat itu, kalian telah membawaku berkeliling malam ini. Karena dilihat oleh Nabi berbagai macam jenis hukuman-hukuman dan keadaan yang sangat mengerikan, dan malaikat saat itu belum memberikan penjelasan, cuman mengajak Nabi untuk melihatnya terlebih dahulu, berpindah dari kondisi satu ke kondisi yang lain, ke tempat lain. Maka di akhir hadis Nabi mengatakan, kalian telah mengajakku berkeliling pada malam ini, fa akhbirani amma ra'ait, maka kabarkan kepadaku tentang apa-apa yang telah aku lihat tadi. Qala na'am, maka kemudian dua malaikat itu mengatakan iya. Amal ladzi ra'aitahu yushaqqu shidquhu fakadzdzabun yuhadditsu bil kadzbah. Adapun orang yang engkau lihat yang ujung mulutnya disobek, maka dia adalah pendusta, kadzdzab, yaitu orang yang banyak kedustaannya. Yuhadditsu bil kadzbah, yang dia menyampaikan ucapan dengan kedustaan, fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq, kemudian kedustaan itu dinisbahkan kepadanya dan disebar sampai tersebar di penjuru ufuk. Fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah, maka dia dihukum dengan hukuman tersebut sampai hari kiamat. Berarti ini menunjukkan bahwasanya hukuman tadi adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku kedustaan yang tersebar di hari atau di alam barzakh, ya, di kuburnya. Jadi ini termasuk dalam siksa dari siksa-siksa yang dialami di kubur sebelum siksa di akhirat. Dan siksa di akhirat lebih dahsyat dan lebih menyakitkan daripada siksa kubur jelasnya. Kalau kita perhatikan betapa mengerikan siksa ini, lalu bagaimana dengan siksa di akhirat? Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Maka dari dua hadis ini sangat jelas tentang haramnya kedustaan dan merupakan salah satu dosa dari dosa-dosa besar. Dan lebih parah lagi apabila kedustaan tersebut tersebar dengan penyebaran yang luas dan padanya penodaan terhadap kehormatan para ulama misalnya. Karena pada masa sekarang di antara hal yang banyak disebar yaitu berita-berita bohong terkait para ulama kaum muslimin untuk menjauhkan umat dari para ulamanya, untuk menjauhkan umat dari orang-orang yang menasihati mereka. Karena kapan saja umat sudah hilang kepercayaannya terhadap para ulama, maka mereka akan mudah untuk dihancurkan, mudah untuk mendapatkan kekalahan. Karena ulama merupakan pengganti para nabi, sebagaimana para anbiya dulu mereka
memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada umat, dan setelah tertutupnya kenabian maka tugas tersebut diwariskan oleh para ulama. Diwarisi oleh para ulama sebagaimana dalam hadis al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Nah, maka kedustaan atas nama mereka, nah kedustaan yang tentunya lebih parah daripada kedustaan atas nama manusia biasa. Nah, karena padanya dampak buruk yang lebih besar, menjauhkan manusia dari ilmu, menjauhkan manusia dari kebenaran. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Dan kedustaan perlu kita camkan, dilarang pada semua keadaan, baik itu dalam kondisi sungguh-sungguh ataupun dalam kondisi seseorang bercanda. Jadi tidak boleh seseorang bercanda dengan candaan yang dusta. Ditegaskan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Beliau mengatakan la yasluhul kadhibu fi jiddin wala hazlin wala an ya'ida ahadukum waladahu syai'an thumma la yunjizulah. Tidak boleh dusta baik pada jid, yaitu pada perkara yang serius ataupun perkara main-main. Ini menunjukkan bahwasanya kedustaan dilarang secara mutlak, baik serius. Nah, dan ini lebih parah kalau seorang sedang kondisi serius kemudian dia dusta. Ini jelas lebih parah. Demikian pula dalam kondisi sedang bercanda, sedang main-main juga tidak boleh berdusta. Dan ini lebih banyak lagi manusia terjatuh padanya. Betapa banyak para pelawak-pelawak agar bisa ditertawakan dan menjadi lucu lawakannya akhirnya berdusta. Betapa banyak pembicara, betapa banyak orang-orang yang sedang bercanda agar candaannya menimbulkan tawa dengan bercanda, dengan apa? Berdusta. Dan itu dilarang. Nah, bukan berarti kalau candaan, kalau sekedar guyonan itu berbohong boleh, tidak. Nah, la yasluhul kadhibu fi jiddin wala hazlin. Tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta baik dalam keadaan serius ataupun dalam keadaan bercanda, sedang bergurau, tidak boleh. Dan kata beliau radhiyallahu anhu wala an ya'ida ahadukum waladahu syai'an thumma la yunjizulah. Demikian pula tidak diperbolehkan untuk salah seorang di antara kalian memberikan janji kepada anaknya sesuatu kemudian dia tidak menepatinya. Ini juga penting pelajaran bagi setiap orang tua. Nah, karena hal ini banyak diremehkan. Orang tua terkadang memberikan janji kepada anaknya, nak, kalau kamu nurut, kalau kamu menunaikan perintah orang tua maka akan diberi demikian-demikian. Diberi suatu janji, atau ketika nangis, nanti mau diberikan makanan atau yang lain, ternyata ketika sudah diam tidak ditunaikan janjinya, maka ini juga masuk dalam kategori kedustaan. Jadi bukan berarti ketika mereka anak kecil orang tua boleh membohonginya. Ini penting, karena sungguh apabila orang tua melakukan yang demikian, secara tidak langsung dia telah mengajari anak-anaknya untuk pandai berdusta. Untuk pandai berdusta. Kata sahabat yang mulia ini Abdullah bin Mas'ud, wala an ya'ida ahadukum waladahu syai'an thumma la yunjizulah. Tidak boleh orang tua memberikan janji kepada salah seorang di antara anaknya, dengan suatu janji kemudian dia tidak menepatinya. Maka berarti di sini orang tua harus pintar-pintar dalam mengolah kalimat. Jangan sampai ketika dia membujuk anaknya jatuh dalam suatu janji yang ternyata nanti dia tidak akan menepati. Kenapa? Karena akan mengakibatkan dia terjatuh dalam kedustaan, dan itu dosa, bukan perkara ringan.
Bukan berarti kalau anak kita kecil dibohongi, diapusi, itu sah-sah saja bagi orang tua, boleh-boleh saja bagi orang tua, tidak. Tetap dihukumi bahwasanya orang tua adalah berdusta. Makanya penting untuk apa? Untuk memperhatikan sisi ini, karena ini banyak terjadi pada ibu-ibu atau orang tua atau nenek-nenek yang biasa apa? Berusaha untuk merayu anak ataupun cucunya yang ternyata rayuan tersebut padanya unsur kedustaan tanpa disadari. Ini pentingnya ilmu, pentingnya seorang dalam mendidik anak-anak kita dibangun di atas ilmu. Dibangun di atas ilmu. Dan kalau anak sudah terbiasa merasa dibohongi, maka kepercayaan kepada orang tua akan tipis dan dia juga akan meniru perbuatan tersebut. Akhirnya dia akan menjadi anak yang suka mengobrol janji, bilang iya tapi tidak dikerjakan, bilang tidak padahal sebenarnya dia telah melakukannya, mendustai. Biasa akhirnya berdusta kepada orang tua ataupun kepada yang lainnya. Makanya penting untuk membiasakan diri dan mencontohkan sifat as-sidq. Karena sungguh sifat ini sifat yang sangat utama, sifat kejujuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah." Wajib atas kalian untuk bersikap jujur, karena sungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada albir, kepada bentuk-bentuk kebaikan yang lain. Dan fa innal birra yahdi ilan nar, dan sungguhnya perbuatan kebajikan itu yang merupakan buah dari kejujuran itu akan mengantarkan kepada jannah. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Albir, perbuatan kebaikan-kebaikan akan mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan keadaan para salaf terdahulu, mereka sangat keras dalam apa? Dalam mensikapi perbuatan dusta dan menjunjung tinggi sifat kejujuran. Makanya tidak diberi rukhsah sama sekali untuk seorang berdusta dalam candaan atau dalam guyonan. Dalam Kitabus Samad juga diriwayatkan dengan kalimat yang semisal dengan apa yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tadi. Maka nu yurakhisuna fil kadhibi illa ala fi jiddin wala hazlin. Tidaklah dulu para salaf, para pendahulu kita, para sahabat tabi'in maupun atba'u tabi'in, para sahabat tidaklah memberikan rukhsah, tidaklah memberikan uzur, tidak memberikan keringanan dalam masalah dusta. La fi jiddin wala hazlin, tidak pada kondisi sedang serius sungguh-sungguh maupun dalam kondisi sedang main-main, guyonan atau candaan. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang bercanda, seorang guyon dengan guyonan yang mubah itu jangan sampai dihiasi dengan dengan kedustaan. Memang bercanda itu pada asalnya boleh dalam syariat kita, tapi candaan yang memenuhi koridor-koridor syar'i. Di antara syarat candaan yang mubah di dalam syariat kita, yang pertama yaitu bahwasanya alla yakunal mizahu bi syai'in muharram. Yang pertama candaan tersebut jangan sampai dengan sesuatu yang diharamkan.
Contohnya candaan yang dengan sesuatu yang diharamkan, misalnya bercanda dengan apa? Menjadikan objek candaan orang lain. Ini jatuh dalam ghibah. Dan ini banyak dalam majelis untuk bisa timbul gelak tawa, akhirnya yang dijadikan objek untuk dibicarakan sebagai buah candaan, buah guyonan adalah seseorang. Ini masuk dalam ghibah. Ini syarat pertama dalam bercanda. Karena bercanda memiliki dhawabit di dalam syariat kita. Jadi tidak mutlak dilarang, tapi juga tidak mutlak diperbolehkan. Nah, batasan-batasan dalam bercanda itu apa? Yang pertama tadi, yaitu candaan tersebut tidak boleh dengan sesuatu yang diharamkan. Ya, bercanda dengan hal yang boleh, yang mubah. Kemudian syarat yang kedua, alla yakuna fihi dharar. Nah, yang kedua, candaan tersebut tidak boleh ada padanya kemandaratan. Misalnya terkadang seorang bercanda dengan apa? Dengan membuat saudaranya kaget atau dengan membuat saudaranya takut. Nah, ini tidak boleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak boleh seorang muslim itu menakut-nakuti, membuat kaget muslim yang lain. Nah, dan ini juga bisa menimbulkan kemandaratan yang mungkin dia akan menyesalinya seumur hidup. Misalnya bercanda kepada ibunya, dia kagetin ternyata jantung ibunya sedang tidak sehat, kemudian akhirnya menjadikan sebab meninggal. Ini menjadikan dia menyesal seumur hidup. Inginnya bercanda, tapi ternyata malah menjadikan petaka. Makanya syarat yang kedua dalam candaan yang diperbolehkan pada syariat kita adalah candaan tersebut tidak boleh ada kemandaratan. Kemudian syarat yang ketiga, alla yukthira minha, tidak boleh kebanyakan. Nah, menunjukkan bahwasanya candaan itu ya ibarat milh, ibarat garam dalam suatu makanan. Kalau kebanyakan ya tidak enak. Nah, orang kalau kebanyakan bercanda juga juga tidak akan dihormati. Nah, tidak akan dihormati. Nah, makanya candaan itu syarat yang ketiga adalah alla yukthira minha, tidak boleh banyak-banyak. Sekadarnya. Nah, dan Nabi SAW juga, beliau pernah bercanda kepada beberapa sahabatnya. Sebagaimana dalam kitab Syama'il yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau mengajak bercanda kami. Qala na'am, Nabi mengatakan iya. Tapi apa? Candaan Nabi SAW sedikit dibandingkan kondisi serius beliau. Untuk menunjukkan di dalam syariat kita ada kelapangan, boleh untuk bercanda, boleh untuk menyegarkan suasana dengan suatu guyonan, tapi tadi syaratnya, tidak boleh dengan sesuatu yang haram, tidak boleh yang ada padanya kemudaratan, dan tidak boleh kebanyakan. Kemudian syarat yang keempat adalah alla yakuna fihi kadzib. Tidak boleh ada padanya kedustaan. Nah, bercanda dengan yang hak. Makanya ketika Nabi ditanya, innaka tuda'ibuna ya Rasulullah, engkau mengajak bercanda kami, qala na'am ghaira anni la aqulu illa haqqa. Hanya saja aku tidaklah mengucapkan kecuali yang hak. Nah, jadi candaan Nabi candaan yang hak. Misalnya ketika bercanda dengan seorang nenek-nenek yang dia bertanya apakah Taib masuk surga atau tidak. Kemudian Nabi SAW tidak ada nenek-nenek yang Taib, nenek-nenek di surga itu tidak ada. Hanya bersedih. Kemudian diterangkan bahwasanya yang dimaksud adalah bahwa di surga tidak akan ada nenek-nenek, semuanya
dalam umur muda, umur yang serempak. Nah, jadi ini batasan-batasan dalam bercanda menunjukkan bahwasanya perkara itu walaupun boleh tapi terbatas. Dan zaman sekarang, di antara hal yang sangat memprihatinkan, di mana orang suka bercanda itu malah sekarang dijadikan pekerjaan. Pekerjaannya sebagai pelawak, pekerjaannya untuk membuat orang tertawa, yang yakin, butuh untuk berdusta banyak. Butuh untuk berdosa banyak pada mereka-mereka yang ingin ingin disambut dengan gelak tawa manusia. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Ini sebagian tentang perkara al-kadzib yang merupakan salah satu dosa dari dosa-dosa besar yang mengantarkan kepada dosa-dosa yang lain. Dan sesuai dengan kadar kedustaannya itu juga besarnya dosa. Nah, dosa itu bertingkat-tingkat tentunya. Dan kedustaan juga bertingkat-tingkat. Efek serta dampak buruknya. Berdusta atas nama para ulama, berdusta atas nama penguasa, berbeda dengan berdusta atas nama manusia biasa. Kemudian kedustaan yang mengakibatkan pertumpahan darah berbeda dengan kedustaan yang tidak mengakibatkan kerusakan yang seperti itu. Tapi semuanya diharamkan di dalam syariat walaupun besar dan kecilnya serta parah dan tidaknya dampak itu berbeda-beda antara kedustaan yang satu dengan kedustaan yang lain. Tapi wajib atas kita semua untuk menjauhi sifat dusta pada semua kondisi. Sebagaimana datang dari para salaf tadi, baik kondisi sedang serius maupun kondisi sedang bercanda, kedustaan tidaklah diperbolehkan. Dan ini yang hendaknya kita tanamkan pada anak-anak kita semenjak dini. Sering mengecek, sering kita mengetes kejujuran, mengetes apakah mereka mau berdusta ataukah tidak. Ini penting bagi orang tua, harus jeli. Jangan sampai orang tua percaya buta kepada anak. Karena kepercayaan buta kepada anak ini juga banyak menjadikan anak-anak itu terjatuh dalam kedustaan tanpa disadari oleh orang tua. Setiap anak mengadu dipercaya, akhirnya suatu saat mesti anak akan mengadu dengan aduan yang dia tambah-tambahi atau aduan yang dusta. Karena yakin orang tuanya percaya. Berarti secara tidak langsung ini orang tua telah menjerumuskan anak dalam kedustaan. Secara tidak langsung orang tua merusak anak. Dan sebaliknya juga jangan sampai seorang orang tua tidak mempercayai sama sekali kepada anak, karena ini juga akan mengakibatkan mereka terjatuh dalam kerusakan yang lain karena merasa sama sekali tidak dipercaya oleh orang tuanya. Berarti di sini butuh kejelian dari para orang tua, memperhatikan kondisi anak, memperhatikan, menimbang-nimbang. Dan tadi intinya ketika berita dari anak berusaha untuk dicek, agar tahu dia dalam kondisi jujur atau dalam kondisi berdusta. Untuk apa? Sebagai pembelajaran. Kalau jujur bersyukur, kalau berdusta berarti butuh upaya yang lebih kuat lagi dalam menanamkan kejujuran. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk dijauhkan dari sifat dusta dan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sifat kejujuran dan juga kepada anak-anak keturunan kita. Nasallallahu taufiq wa sadad. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.